Serikat Pemangin dari Stikes Tanah Toraja. Tujuan saya di sini sehubungan dengan tugas saya dari kampus, yaitu penyuluhan. Di sini saya mengangkat judul teknik menyusui yang benar dan baik. Langkah menyusui yang benar. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. 2. Peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting. 3. Duduk dan berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk ibu. Saya langsung saja masuk ke materi. Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan posisi ibu yang benar sehingga memudahkan bayi untuk menyusui. Tujuannya yaitu untuk merangsang produksi susu dan memperkuat refleks menghisap bayi. Ada pula langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting. Yang ketiga, duduk dan berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk ibu. Yang keempat, segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu. Yang kelima, bayi disusui secara bergantian dari payudara sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang keenam, setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan lap bersih yang telah direndam dengan air hangat. Yang kedelapan, bila kedua payudara masih ada sisa ASI, tahan puting susu dengan kain supaya ASI berhenti keluar. Ada pula cara pengamatan teknik menyusui yang benar. Menyusui dengan teknik yang tidak benar dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet dan ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi enggan menyusui. Apabila bayi telah menyusui dengan benar, maka akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, bayi tanpa tenang. Yang kedua, badan bayi menempel pada perut ibu. Yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar. Yang keempat, dagu bayi menempel pada payudara. Yang kelima, sebagian aerola masuk ke dalam mulut bayi. Aerola bawah lebih banyak yang masuk. Hidung bayi mendekati dan kadang-kadang menyentuh payudara ibu. Yang ketujuh, mulut bayi mencakup sebanyak mungkin aerola atau tidak hanya puting saja. Lingkar aerola atas terlihat lebih banyak bila dibandingkan dengan lingkar aerola bawah. Yang kedelapan, lidah bayi menopang puting dan aerola bagian bawah. Yang kesembilan, bibir bawah bayi melengkung keluar. Yang ke-10, bayi tanpa menghisap kuat dengan irama perlahan. Yang ke-11, puting susu tidak terasa nyeri. Yang ke-12, telinga dan lengan bayi terlekat pada satu garis lurus. Yang ke-13, kepala bayi agak mengadah. Yang ke-14, bayi menghisap kuat dan dalam secara perlahan dan kadang disertai dengan berhenti sesaat. Adapun persiapan memperlancar pengeluaran ASI dilaksanakan dengan jalan: 1. Membersihkan puting susu dengan air atau minyak sehingga epitel yang lepas tidak menumpuk. Yang kedua, puting susu ditarik-tarik setiap mandi sehingga menonjol untuk memudahkan isapan bayi. Yang ketiga, bila puting susu belum menonjol, dapat memakai pompa susu. Sebaiknya tidak menyusui bayi dilakukan di setiap bayi membutuhkan karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayi bila bayi menangis bukan karena penyebab lain, atau BAK, kepanasan atau kedinginan, atau sekedar ingin didekap, atau ibu sudah merasa perlu menyusui bayinya. Bayi yang sehat dapat menggosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit. Dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada awalnya, bayi tidak memiliki pola yang teratur dalam menyusui dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kemudian.
akan memperlancar pengeluaran ASI. Berikut adalah panduan memosisikan tubuh ibu dan bayi agar proses menyusui terasa lebih mudah. Yang pertama, cari posisi duduk yang nyaman. Yang kedua, dekat bayi menghadap dada. Yang ketiga, posisikan hidung si kecil dari bawah dan bawa mendekati mulut bayi. Yang keempat, letakkan jari-jari Anda di aerola atau puting untuk bantu mengarahkan ke mulut si kecil. Yang keenam, tempelkan puting pada bibir bayi agar ia membuka mulutnya lebar-lebar. Yang ketujuh, saat bayi membuka mulutnya lebar-lebar, arahkan puting ke mulutnya. Yang kedelapan, tempelkan puting di bibir bawah bayi sehingga aerola berada di tengah mulut. Yang kesembilan, setelah puting berhasil masuk, topang payudara ibu agar bayi bisa menghisap dengan leluasa. Sekian penjelasan dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang saya mau tanyakan di sini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau kita tidak menyusui dengan benar. Nah, yang saya mau tanyakan, apa akibatnya kalau kita tidak menyusui dengan benar? Tapi dengan teknik yang tidak benar dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet dan ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi enggan menyusu. Dengan jawaban saya. Ya, terima kasih, saya sudah mengerti. Saya mau tanyakan sedikit lagi berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana caranya supaya kita itu lebih banyak memproduksi air ASI? Yang pertama itu membersihkan puting dan melakukan pijatan. Yang kedua, menyusui setiap 2-3 jam. Yang ketiga, memompa ASI. Yang keempat, skin to skin kontak. Yang kelima, kompres payudara. Yang keenam, makanan yang memperbanyak ASI. Kaset buah pare. Yang ketujuh, memiliki KB yang tepat untuk ibu menyusui. Yang kedelapan, memperbanyak minum air putih. Yang kesembilan, mencoba posisi menyusui yang paling pas. Itu jawaban saya. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah ibu sudah puas? Iya, saya sudah ya. Puas. Kami sudah yakin, Bu. Ya, kami bertanya, Bu. Ada pertanyaan kami, Bu. Kami mau tanyakan pada sore hari ini, makanan apa yang banyak mengandung air ASI? Itu aja pertanyaan kami, Bu. Tolong dijelaskan ya. Yang pertama, yang berupa kacang-kacangan. Kedua, buah blueberry. Yang ketiga, beras merah. Keempat, buah jeruk. Kelima, telur. Keenam, roti gandum. Ketujuh, sayuran hijau. Kedelapan, kedelai gandum utuh. Kesepuluh, air putih. Sekian, apakah ibu sudah mengerti? Mengerti dengan jawaban saya? Ya, kami sudah mengerti. Tanya, apa tujuan menyusui bayi yang benar? Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu. Tujuan menyusui yang benar adalah untuk merangsang produksi susu dan memperkuat refleks menghisap bayi. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah ibu sudah mengerti? Ya, saya sudah mengerti. Tidak ada pertanyaan. Saya akhiri penyuluhan saya pada sore hari ini. Mungkin ada tambahan dari ibu atas waktu yang sudah ibu luangkan kepada saya pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sudah jelaskan dapat bermanfaat.